Baiklah, kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan melihat apa yang bisa kita temukan di laporan keuangan kuartal ketiga saham WOOD atau Wood Integra untuk Kabinet TBK. Nah, seperti biasanya jika kita lihat dari laporan keuangannya memang agak cantik ya tampilannya, karena ada beberapa laporan keuangan yang simple aja, dan ada juga yang dipercantik seperti BCA juga cantik ya. Kita lihat ini seperti biasa ada direktur utama yaitu Halim Rusdi, lalu ada direktur yaitu Wan Sutrisno di alamat kantor Desa Betro Sedati Sidoarjo. Ya, alamat kantor mereka ada di Sidoarjo. Ini kas dan serta kas agak menurun dari tahun lalu dari 200 miliaran menjadi 130 miliaran. Lalu dana dibatasi penggunanya 40 miliaran berkurang jadi tidak ada. Biasanya itu karena hutang atau gimana, jadi ada perjanjian ya untuk dibatasi penggunanya. Piutang usaha pihak kedua, wah ini meningkat cukup banyak nih, dari 300 miliaran menjadi 400 miliaran. Nah, ini tampaknya agak cash flow-nya agak kurang ya. Karena kalau kita lihat di sini ini jumlahnya udah besar nih. Jika dibandingkan dengan asetnya itu pun 4,4 triliunan, sedikit meningkat. Jadi sekitar 4,4 triliunan, tapi piutangnya itu bisa sampai 400 miliaran. Berarti kalau mau dibilang sudah mau 10% gitu ya. Lalu kita lihat di sini ada jumlah aset tidak lancar. Nah, berkurang juga dari 2,5 menjadi 2,4 triliunan. Totalnya juga berkurang. Lalu ini jumlah liabilitas jangka pendek berkurang ya. Ini berarti cukup bagus, 1,8 jadi 1,7 triliunan. Untuk total liabilitasnya berkurang dari 33,1 triliunan menjadi 3 triliunan. Jadi ini agak cukup bagus kan, liabilitasnya berkurang, berarti tadi asetnya itu berkurang karena liabilitasnya. Kemudian ini ekuitas ini meningkat 3,7 menjadi 3,8. Lalu kita lihat penjualan bersih menurun banyak dari 3,8 triliunan menjadi 1,7 triliunan. Beban penjualan, wah ini menurun cukup banyak juga ya, tapi agak bagus ya perusahaan ini. Pendapatannya walaupun sedikit menurun 500 miliaran menjadi 200 miliaran. Beban administrasi bank, wah mencapai 12 miliaran. Beban bunga 170-an miliaran. 170 miliaran itu jumlah yang agak besar ya untuk perusahaan aset seperti ini. Lalu kita lihat arus kas dari aktivitas operasional. Penerimaan kas dari pelanggan berturun drastis karena penjualan berkurang 3,6 menjadi 1,6 triliunan. Penghasilan keuangan meningkat sedikit menjadi 5 triliunan dari 2 triliunan. Arus kas dari aktivitas operasional kemarin minus 200 miliaran, sekarang mereka ada cash 100 miliaran. Ini untuk investasi hampir sama. Nah, ini ada pembayaran dividen agak berkurang ya dari tahun lalu. Tapi memang masih mending ya, sebuah perusahaan itu masih membagikan dividen di tengah kondisi seperti ini. Lalu ini ada entitas anaknya. Kayaknya presentasinya ini nggak ada yang berubah. Berarti masih sama seperti tahun lalu ya. Ada yang langsung, ada Intercraft, Intera Indonesia dan lain-lain. Tidak langsung juga. Ini ada Dewan Komisaris Ping Hartono Purnomo Sidi, Komisaris Tepanikan Ira Ilham, dan direktur utama yang tadi Halim Rusdi. Laporan keuangan konsolidasi ini kita skip. Ini tampaknya formatnya agak beda ya laporan keuangannya. Kita lihat sampai yang kas ya. Ini imbalan kerja. Kasnya dari 800-an juta menjadi 70 miliaran. Wah, ini cukup banyak nih.
800-an juta menjadi 70 miliaran. Berarti ini cukup banyak kasnya. Untuk yang rupiah mereka tahu di bank itu agak berkurang ya. Dari 180 miliaran untuk yang Bank Wuri sekarang menjadi 2 jutaan. Pembayar sekarang mereka tahu di Bank Asia dari 1 miliaran menjadi 10 miliaran. Tapi itu pun tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu. Tapi tahun lalu lebih banyak nih. Kemudian ada Bank Sentral Asia meningkat juga untuk yen dolar ya, menjadi 15 miliaran dari 300-an juta. Kemudian kita lihat yang deposito berjangka. Tahun lalu ada 16 miliaran, mereka tahu deposito sekarang udah gak ada. Yang rupiah, tapi kalau yang dolar sampai mereka ada bertambah 30 miliaran dan totalnya itu kasnya dari 200-an miliaran sekarang menjadi 100-an miliaran saja. Jadi berkurang cukup banyak. Nah ini piutangnya. Oh ini piutang pihak berelasi. Pihak berelasi tapi masih aman ya. Tapi kami lihat yang pihak ketiga ini agak banyak. Nah ini yang, ini dia. Yang ekspor piutangnya mencapai 400-an miliaran. Kalau yang lokal masih oke-oke saja cash flow-nya, tapi yang ekspor ini agak banyak. Dari 300-an miliaran menjadi 400-an miliaran. Entah kenapa ya ini ya. Antara dua saja. Antara penjualannya memang benar-benar meningkat. Jadi piutangnya itu tampaknya semakin bertambah. Atau karena memang macet. Tapi kita lihat di sini, wah ini di atas 90 hari cuma 35 miliaran. Berarti memang bukan karena macetnya. Berarti ini cash flow-nya masih oke. Tapi dikarenakan penjualannya itu yang lebih banyak. Padahal kita lihat tadi pun memang penjualannya dengan tahun lalu yang berkurang. Tapi bisa saja ternyata tahun lalu itu piutangnya lebih banyak atau gimana ya. Tapi memang masih mau tanda tanya nih. Mengapa piutangnya itu bisa menjadi 400-an miliaran? Kalau dilihat itu memang dari pihak ketiga, bukan pihak berelasi. Kalau yang di lokal itu paling puluhan miliaran tadi ya. Rata-rata dikarenakan ekspor. Nah, ini wajib ditelusuri ya. Penyebab sebenarnya piutangnya itu bisa banyak kali. Tapi misalnya kalau baik ya, it's okay ya. Aset keuangan yang diukur 30 September 2003. Nah ini persen kepemilikannya. Integria de Corindo ada 18,49%. Nah ini aset biologis hampir sama dan tahun lalu memang meningkat ya. Meningkat kayak 20 miliar tadi. Nah ini yang aset tetap. Ini nilai wajar tanah dan ditentukan. Penambahan aset tetap termasuk reklasifikasi dari aset masing-masing sebesar 11 miliaran dan 75 miliaran. Aset tetap bersih. Wah, mereka ada jaminkan tanah, bangunan, mesin dan aset lainnya sebesar berapa nih? 2 triliunan ya ini. Cukup banyak ya untuk jadi apa ini? Beban administrasi dan umum. Aset dalam penyelesaian. Ada bangunan prasarana 25 miliaran masih belum selesai. Estimasi bentar lagi selesai, tapi tahun lalu pun 82%, hampir sama ya. Saya kami sangat tertarik dengan perusahaan yang menurut kami pembangunan itu cepat. Jadi ketika perusahaan itu bisa membangun aset-aset tetap mereka ataupun membangun proyek-proyek mereka dengan cepat, tentunya keuntungan itu dapat diputar dengan cepat. Cash flow-nya itu tidak terlalu macet. Itu adalah hal yang bagus menurut kami. Utang bank, lembaga keuangan bukan bank. Entitas tanah pihak ketiga. Memang untuk yang laporan keuangan yang saham saham WOOD ini tampaknya agak apa ya, gimana ya, agak berbeda dengan biasanya. Biasanya laporan keuangannya gak disusun seperti ini.
Ini agak rumit baca untuk yang belum terlalu belum terlalu sering membaca gitu. Utang usaha, wah ini tetap utang usaha yang lokal ini agak banyak nih. Dari 79 miliar menjadi 111 miliaran. Malahan yang impor ini tadi kan kita lihat piutangnya itu yang impor banyak. Tapi ternyata utang ke luar negeri itu cepat dibayarnya. Artinya agak bagus, tapi untuk lokal agak banyak nih, entah agak lama atau gimana, nanti kita lihat ya. Dia kan ada tunjukkan itu berapa lama mereka bayarnya. Oh, ternyata memang karena baru-baru saja ada dilihat ya, yang lebih dari 90 hari sedikit saja. Berarti memang masih lancar ya, termasuk yang itu ratusan miliar itu masih lancar, dan piutang yang tadi masih lancar. Jadi ini berarti perusahaannya ini cash flow-nya main cepat nih, agak cukup bagus ya. Kita lihat. Nah, ini pemegang sahamnya, direksinya ada pegang berapa, masyarakat pegang berapa. Shani Chandra ada masyarakat juga. Shani Chandra 0,16%, Wang Sutrisno 0,16%, ini direksinya. Tapi sekarang udah beda ya. Wah, ini tampaknya di 2023. Berarti 2022 itu masih ada PT lain. Dan sekarang udah keluar. Bahkan sekarang rata-rata dimiliki oleh sebagian besar masyarakat ya tampaknya. Tapi kita tidak tahu alasannya. Tapi semoga perusahaan ini dapat terus berkembang ya. Kepentingan non pengendali. Ini PT Interkayu, ini rincian penjualan. Nah, ternyata di bidang building komponen paling banyak nih, 898 miliaran, tapi udah berkurang dari 2,4 triliun. Jadi ini rata-rata bukan cukup drastis ya penjualannya. Yang knockdown yang berkurang lebih sedikit aja. Ada manufaktur building komponen, rata-rata berkurang. Untuk yang lokal knockdown bertambah. Kayak itu saja yang bertambah. Lain-lain pun berkurang, kehutanan pun berkurang. Nah, ini sebenarnya perusahaannya kalau mau dibilang bagus, saya gak gitu bagus. Tapi mau dibilang jelek pun gak bisa dibilang jelek kali. Karena gimana ya, liabilitasnya, hutangnya itu masih terus berkurang, tapi ekuitasnya itu juga terus bertambah. Kecuali hutangnya itu terus bertambah, tapi mereka tidak bisa bayar. Mereka pakai hutang, kena beban bunga yang lebih tinggi lagi untuk bayar, tapi ekuitas tidak bisa bertambah, penghasilan dan pendapatan tidak bisa bertahan. Itu yang sulit. Tapi tampaknya perusahaan masih mencatatkan keuntungan ya. Dan nanti kita lihatlah ke depannya gimana. Ini ada beban umum dan administrasi. Wah, ini gaji dan tunjangan berkurang juga. Jamuan dan sumbangan berkurang juga dari 16 miliar menjadi 14 miliaran. Keperluan kantor 7 miliaran menjadi 3 miliaran. Nah, sebenarnya kalau mau dibilang, ini memang perusahaan ini ada yang namanya jamuan dan sumbangan. Mereka sumbangannya gimana? Terkadang banyak sekali masyarakat sekitar ataupun berbagai organisasi masyarakat dan lain-lain itu, mereka meminta sumbangan dalam bentuk proposal kepada perusahaan. Dan otomatis perusahaan terkadang harus memberikannya, walaupun katanya secara sukarela ya, tapi nggak bisa dibilang begitu juga di lapangan. Terkadang kalau kasih, kalau banyak yang minta ya banyak yang kasih. Jadi mengapa itu bisa menjadi miliaran hingga belasan miliaran, terkadang untuk sumbangannya saja. Maka itu saja dari kami, sekian dan terima kasih. Saya investasi.